Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Moga serang dengan kesempatan minulya menika kita mengucapkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil. Dalam wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami saged makmal tunggal wonten ing menika majelis ing pengaosan malam Kamis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak lan sedherek sedaya kita samudayanipun tasah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun boten supaya sholawat wa salam mugi tansah kunjatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing kesempatan minulya menika monggo sedherengipun sebelum memasuki materi hari ini saya mengingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi, mawas diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kamu sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Jadi mari kita berusaha supaya kita ini gemar-gemar introspeksi, mawas diri untuk mengetahui kekurangan, kelemahan diri kita sehingga kita bisa memperbaikinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Bapak Ibu lan sedherek sedaya, wonten ing kesempatan menika kawula badhe ngaturaken mengenai menuju qaryah thayyibah. Jadi mari kita berbenah bersama-sama menuju qaryah thayyibah. Apa itu qaryah thayyibah? Yaitu suatu perkampungan atau desa atau kelompok di mana warga yang beragama Islam menjalankan Islam secara baik. Baik itu hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungannya dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dalam segala aspek sehingga terwujud masyarakat Islam yang maju dan bermartabat. Jadi ini memang tugas kita semua. Qaryah Thayyibah.
Qaryah kue kampung, wilayah, desa. Thayyibah itu yang suci, yang bersih, yang baik. Yaitu masyarakat yang berkemajuan. Sehingga hal ini memerlukan kehadiran keluarga-keluarga yang kuat sebagai modal utama terbentuknya Qaryah Thayyibah. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahannya kepada kampung, kepada wilayah, kepada masyarakat yang di situ beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana kita menuju ke arah sana? Maka kita perlu ada pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, pondasi yang bisa mewujudkan yang disebut dengan Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah itu ciri-cirinya antara lain. Nah, ini saya kutip dari buku Tarjih ini. Bukunya tebal sekali ini. HPT Tarjih jilid 3. Pirang halaman iki. Jal tiliki halaman terakhir 684. Mantap. Nah, saya kutipkan sedikit-sedikit aja. Yang pertama, masjid atau tempat ibadah berfungsi sebagai pusat ibadah, pelayanan, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, ini termasuk kita punya musola, punya masjid sebagai pusat ibadah, juga pelayanan sosial, dan juga pusat kegiatan masyarakat. Ya, masjid kadang-kadang untuk pengajian. Yang pokok adalah untuk ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu dan bapak, pengajian remaja, TPQ dan sebagainya. Nah, masjid. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang maju. Nek mien kula jenengan sami tulis cukup sekolah SR nggih. Nah, wis SR wis ampuh pokoknya. Sekolah rakyat atau SD. Sing penting wis bisa nulis, bisa maca. Oh, iya. Nah, sekarang ini kita ini berusaha supaya anak-anak kita generasi memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan yang maju. Diusahakan, ya. Ini syarat bagi kita untuk mewujudkan yang disebut dengan Qaryah Thayyibah. Ya, sekarang ya, sebisanya, semampunya, ya. Ya, paling ora zaman siki ya sekolah tekan SMA napa nggih, napa aliyah lah. Karena pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, dan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupan masyarakat. Semakin maju pendidikan, maka semakin maju pula suatu komunitas, suatu kelompok, suatu negara, suatu wilayah. Ya, walaupun itu tidak menjamin 100%, tapi paling tidak itu bisa mendominasi. Nah, yang berikutnya antara lain ini adalah masyarakat memiliki hubungan sosial yang harmonis. Nah, jadi kita ini berusaha hablum minannasnya itu adalah yang baik, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Contohnya saling tolong menolong, tolong menolong, saling bantu membantu. Zaman biyen ana jeneng sing jenengane gotong royong. Nah, gotong royong pring reketek rubuh kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang mutung bareng-bareng kowe. Zamane perang
perang kemerdekaan bambu runcing, wah luar biasa ini orang Indonesia ya. Bambu runcing kok bisa mengalahkan pesawat, bisa mengalahkan tank. Karena apa? Semangat hubungan sosial yang baik. Kemudian yang berikutnya, ini masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi, peduli. Karena tadi ada saling membantu, kepedulian sosial, harmonis, sehingga kita punya kepedulian sosial yang tinggi. Ada saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana, ya kita simpati, empati, dan kita ikut membantu sebisanya. Minimal kita mendoakan. Anak dulu sing seneng ya dewek melu seneng, melu bunga. Iya, selamat ya, selamat sukses. Semoga sakinah mawaddah warohmahan, seneng ya. Jadi ini antara lain memiliki kepedulian sosial, apalagi kita dikoordinir ada yang namanya lazis mu. Ini luar biasa. Tahun 2022 kemarin dapat berapa kita Mas Arif ya? Infak dan sedekahnya, zakatnya 96 juta Bu. 196 ya setahun. Majenang tok. Luar biasa Bu. Mantap, termasuk yang dari jenengan itu. Meh 200 juta jajal. Lumayan ya. Nah, itu bukti kepedulian sosial yang tinggi. Masyarakat begitu. Di suatu saat nanti kita akan mengalami suatu zaman di mana kita bingung harus sedekah maring sapa. Arep zakat maring sapa, arep infak maring sapa. Karena masyarakat wis pada makmur, amin ya rabbal alamin. Pada makmur kabeh. Iya. Jadi ini antara lain. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi, kesadaran hukum. Masyarakat yang Korea bagus tertib hukum. Jadi tidak menurut kemauan sendiri tapi mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sepanjang itu hukum yang tidak menyalahi aturan Allah atau aturan agama. Dan demikian itu ya. Jadi memiliki kesadaran hukum. Misalnya apa? Tidak melakukan perbuatan tindakan kriminal. Dia tidak melakukan kriminal ya. Itu kan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi memiliki kesadaran. Tidak melakukan jual beli narkoba. Maka ini menjadi dambaan bagi kita. Lalu yang berikutnya ini mungkin kita belum banyak memiliki, tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa. Masyarakat memiliki kehidupan kesenian dan kebudayaan yang islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seni. Ya kita kan seninya baru seni suara. Seni suara adanya apik-apik gitu ya. Ngajinya pada apik-apik begitu. Nah ini masyarakat yang diidamkan itu begitu. Maka diusahakan nanti generasi kita ini bisa menguasai seni dan budaya islami ya, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Kemudian masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Jadi kita ini memang menuju masyarakat modern nanti ya. Masyarakat yang canggih, masyarakat yang serba mudah. Dulu kita mau masak, arep masak bae kan prosesnya dawa ya, kudu repek dhisik ya.
Kudu menek wit kelapa. Apa kae blarake diseseti ya. Monggo dipek blungkang apa ya jenenge ya. Nah, iya, godhonge dipek kok dadi klari, utawane sing wis garing ya gari dijireti. Nggo menggeni lah. Prosesnya suwe mien zamane. Wis kaya kuwi ganti sulet. Ya. Ubles nggih, ubles didamu utawane dikipasi karo ilir. Nah, nganti meniren golek damu fuh ngene. Ubles ya gue. Awane ubles maning ditambah karo tepes. Wah wis pokoke. Ibu-ibu sing sok mau tepes. Mau sepet. Nah gawe sagon. Nah. Sagon luar biasa kayak panganan digarang isor dhuwur pokoke. Mien, siki gari ceklek. Sini kepenak banget nggih. Nah, pokoke tambah gampang siki. Nah, itu dimanfaatkan. Untuk apa? Kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Nah, zaman siki mulai pada kepenak motornya wis ora nganggo gigi. Dimek langsung melayu jundal dewek. Nah, zaman kan Vespa ceklek siki ya nggih. Mungkin zamane matic guys. Nah, ini untuk apa? Untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Maka berdasar uraian di atas, kita perlu membentuk keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, yaitu keluarga di samping sebagai melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga akan melahirkan masyarakat yang maju. Ini berangkat dari keluarga. Karena zaman canggih, zaman modern, zaman milenial ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menuju ke arah sana kita perlu adanya pondasi agar kita ini kokoh dalam mewujudkan qaryah thayyibah atau desa masyarakat yang kita impikan. Kan ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, suci dan bersih di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Bagaimana prinsipnya, asas-asasnya dalam mewujudkan yang demikian itu? Yang pertama adalah asas karomah insaniyah. Napa? Karomah insaniyah. Apa itu? Yaitu memuliakan manusia. Manusia kan perlu dimuliakan ya, Bu ya. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Tidak ada yang melebihi kemuliaan manusia. Maka tadi saya menyampaikan dalam surat Al-Isra ini, Mas Arif, ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Anak Adam itu siapa? Rupane menungsa. Kula jenengan sami disebut anak Adam. Kan banyak istilah manusia, anak Adam, anak insan, ada basar, ada lagi istilah-istilah yang anas ya, semisal dengan itu. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Luar biasa, Masya Allah. Ini menungsa. Jadi menungsa kira dimuliakna nang Gusti Allah. Kula jenengan sampe dimuliakna nang ngaring Gusti Allah. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kula jenengan sami kan nang daratan niki nggih. 77 kadang-kadang nyebrang laut.
Padahal laut kuwi luwih ambat tinimbang daratan. Nah, kula jenengan sami malah jarang maring laut. Sing perek kono berung tahu maring kampung laut. Sekali-kali maring anakku kampung laut. Nah, kula pun nate niku rasane kaya udu nang Indonesia, rasane kaya udu nang aring alam dunia malah kula nang Cilacap ana daerah kaya ki yo. Wah, luar biasa bagaikan mimpi pokoknya lah. Numpak perahu 2 jam. Wah. Mau nganti tengel-tengel menangi udan, menangi panas. Kalau dari sini cepet kan ya. Dari apa ini? Namanya kemarin Pak Saiful itu ceritain. Cepet kalau. Dari apa namanya Majingklak apa sini? Ya, daerah sebelum Pangandaran. Kalau saya dari kota Cilacap, dari Sleko suwe ya. Tapi ya asik jadi menyelusuri apa itu. Jadi sini ada itu kebun apa? Kebun kanan kiri itu kebun bako apa ya? Mangkate wite keton, baline wite ora keton jajal. Iya. Sana ada Pulau Nusa Kambangan, dawa banget iki. Wah, luar biasa. Yang kecemplung nang kene kayak ngapa kayak perahu nek kerem ya. Niku lautan, Bu. Dan juga kita di daratan. Kulo jalan sampe mungkin akeh sing urung ngerti nang arep Sulawesi, nang arep Sumatera, nang arep Irian. Alah. Utek ubles nang arep Mejenang karo tekan arep paling-paling glewang. Padahal dunia mbok banget. Urung kober maring anak-anak wis umure tua kayak kiye iya. Urung ngerti nang alam dunia liyan, nang ngertine nang kene, paling ngerti nang gambar ya. Ya, ini untuk mereka-mereka ini adalah luar biasa. Kami beri rizki mereka yang baik. Ya ini. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Jadi memang manusia dilebihkan yang lain. Paling hebat lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso ki digawe sing sempurna. Main berarti mbok jenenge kilo mbok paling gagah, paling ayu dibanding karo aja karo menungsa, banding karo seliyane menungsa. Langkah sing luwih apik tinimbang menungsa. Kowe nembe sekangare wujud fisik tok. Urung liyane cara berpikire. Wah, ini luar biasa. Ya, manusia itu. Maka Allah menyampaikan bahwa kita ini diciptakan diberi rizki yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Luar biasa pokoknya lah menungsa lah. Nah, titik poinnya pada ayat ini adalah walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka tadi yang saya sampaikan prinsip yang pertama adalah asas karomah insaniyah, yaitu menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang utama. Nah, ini. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling mulia dan kita harus memuliakan sesama manusia. Nah, ini kita akan menghormati, memuliakan, ngajeni dan seterusnya, gitu. Inilah yang disebut asas karomah insaniyah. Jadi nanti Qaryah Thayyibah ini menjamin tumbuh kembangnya anggota keluarga sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah asas hubungan kesetaraan. Hubungan kesetaraan. Jadi kita ini sama derajatnya. Nah, ini mungkin yang banyak tidak dimiliki oleh kelompok lain, umat yang lain.
Kalau agama lain mungkin ada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kelompok sing paling isor adalah kasta sudra, rakyat jelantah, ya, rakyat jelata kok. Ya. Rakyat wong cilik pleketir. Ya. Dhuwure maning anak kasta apa? Satria apa ya? Wah, ini para punggawa, para prajurit, orang-orang pengabdi kerajaan. Kasta satria, dhuwure maning anak kasta Brahmana. Wah, ini lebih ampuh maning ya. Dan seterusnya mungkin ada kasta-kasta ini. Nah, kita ini nggak ada kasta. Islam itu sejajar. Jadi pola hubungan kita antar masyarakat, antar keluarga adalah bersifat kesetaraan, yaitu didasarkan pada penilaian bahwa manusia ini memiliki kedudukan yang sama. Perbedaan status niki nggih, ana sing dadi bupati, ana sing dadi camat, ana sing dadi lurah, ana sing dadi kepala dan lain sebagainya, itu hanya atribut saja. Nah, ini. Yang perbedaan peran itu tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan di hadapan orang lain. Yang membedakan adalah kadar ketakwaannya di hadapan Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini ayat yang sangat terkenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Iki kudu yakin kula jenengan sami. Mangkane nang ajaran Islam ku jane ora kena ana istilah wong minder. Ora ana istilah wong cilik ngati. Ya, atine ya nu pada bae, ora perlu cilik-cilikan. Semana uga ora perlu gede, ya, gede rumangsa utawa rumangsa gede, wong pada bae atine. Nah, pada bae derajate kedudukane sing bedakna ya kowe kadar ketakwaan. Kula jenengan sami ora usah silo karo wong jabatane tinggi, jabatane dhuwur, ya biasa bae ngormati sekedare kan begitu. Sesuai dengan porsinya. Wong sing sugih pirang-pirang banda dunyane Mas Becis Raja Bono pene-pene Raja Pene wis pokoke. Biasa mawon kita menghormati sebatas sisi-sisi kemanusiaan, mereka belum tentu lebih mulia dari panjenengan. Karena yang lebih mulia adalah karena kadar ketakwaannya. Ora usah silo, ora usah cilik ngati, ya. Nah. Di surat Al-Hujurat ayat 13 kita ini kan sudah jelas. Jadi kita ini harus ada hubungan kesetaraan pada baik, bitingnya pada baik. Ngesuk pemilu, ya nunggu sistem pemilu nar kepriwe ngesuk nunggu pengumuman nggih. Apa 12 partai tok kaya miyen. Nah, partainya pirang-pirang sih kan pira jumlahnya? 12 apa ya? 12 apa 14 sebenarnya? 14 ya. 18. Wah, kayak banget. Mantap pokoknya lah. Iya, partai sing anyar sing wingi ora lulus iki dadi lulus. Sing lagi rame kae. Iya. Ada umat wis akeh mobil ambulane nang ndi layanan umat kae. Tekan daerah kana ujung barang dari sana mobil layanan umat usahke mobile. Yes, lanjut. Ya. Yang berikutnya adalah asas keadilan. Nah, ini jadi kita ini diperintahkan untuk berbuat adil. I'tilu. Berlaku adilah, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. I'tilu, berbuat adilah, berlaku adilah. Huwa aqrabu lit taqwa, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa sing adil. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Jadi kalau menyenangkan sami sebisa mungkin berlaku
adil. Karena ini adil ini ajaran Islam. Maka orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, antaranya adalah imamun adilun, imam atau pemimpin yang adil. Nah, maka kita ini bertugas untuk menegakkan keadilan. Ya, adil ya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi ini sebenarnya semua agama mengajarkan keadilan sesuai dengan ideologi yang mendasarinya. Maka penyimpangan terhadap keadilan adalah penyimpangan terhadap Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi inilah prinsip atau asas keadilan yang harus dipegang teguh supaya kita ini bisa mewujudkan yang kita harapkan. Banyak perintah-perintah dalam Al-Quran supaya kita ini menegakkan keadilan ya. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian juga dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nek adil niku ya imbang. Adil. Tapi nek ihsan itu lebih baik daripada yang semestinya. Contohnya misalnya jenengan disakiti kemudian tidak membalas, itu adil namanya. Jenengan kue wong sing apik, tapi jenengan nek disakiti malah berbuat baik, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu melebihkan kebaikan dari yang semestinya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nggih sering krungu kula jenengan sampeyan khotbah nggih. Artinya apa sih jane? Mangga dipidhangetaken. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Jadi kita ini diperintahkan berbuat adil dan ihsan. Jadi inilah prinsip yang harus kita pegang teguh. Ya, dalam keluarga, dalam masyarakat, terhadap orang tua, kerabat, kita harus tetap berlaku adil. Yang berikutnya adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Jadi kita ini tidak hanya mementingkan akhirat saja, tidak hanya mementingkan dunia saja, tapi kita mementingkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata ini doa dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 201. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ana wong sing donga sing kepengin bahagiane nang dunya tok. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu min akhir. Jadi mereka itu berdoa hanya untuk dunianya saja. Mengkono Gusti Allah diwehi dunia tok, akhirate ora di Jadi kita ini
pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Nah, karena kita ingin memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat ini, kita punya banyak kebutuhan. Nah, kebutuhan kula jenengan sami itu kathah. Kebutuhannya akeh. Pirang-pirang. Ki kudu dipenuhi kabeh secara seimbang. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual. Apa itu? Yaitu dalam bentuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kebutuhan bertauhid, yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebutuhan. Panjenengan lunga maring kampung laut numpak perahu dewekan. Iji-iji karena ombak gede, angin gede, udan gede, bres. Ini manusia spontan, dia punya kebutuhan spiritual, donga kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan. Anginnya gede, udannya gede, ombaknya gede, iji-iji keton nang arep ana baya gede. Wah, iya. Arep ngapa gue? Oh, iya. Ya, satu-satunya jalan mung kare donga maring Gusti Allah, ya Allah, moga-moga selamat ya. Nah, jadi ini kebutuhan manusia niku kaya niku. Jadi wong nek kebutuhan spiritual ini adalah dia tidak penuhi, sebenarnya manusia itu kering. Ya, manusia kering. Karena ini sudah merupakan fitrah. Orang ana wong sing jenengane wong anti Tuhan jane ora ana. Kuwi nang lesane tok, asline hati nuraninya tidak mungkin dia itu mengingkari adanya Tuhan. Ngono ya. Dulu kan pernah dicoba itu. Ana wong sing jenenge ngaku ateis, gawa numpak perahu, wonong tengah dalan praune oleng. Angine gede pula. Tanpa sadar orang ateis ini kan nyebut, ya Tuhan selamatkan saya. Harus jaluk tulung maring sapa. Nah ini. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 172 pernah disampaikan oleh Allah ini. Waktu kita dulu di alam ruh, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah itu berkata, berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita ini menjawab, betul engkau Tuhan kami, agar ini menjadi saksi kami yang melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, ini yang pertama adalah kebutuhan spiritual, bertuhan. Yang kedua adalah kebutuhan ubudiyah. Kebutuhan ubudiyah yaitu kebutuhan untuk mengabdi, menyembah dan taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Jadi manusia itu butuh untuk menyembah, untuk mengabdi, ya disebut dengan kebutuhan ubudiyah. Tauhid ubudiyah ini. Mengabdi, menyembah kepada Allah. Jadi nek ana wong ora gelem salat, ora gelem nyembah maring Gusti Allah, itu ada kebutuhan jiwa yang tidak dipenuhi. Dia akan gersang. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, manusia mempunyai potensi kekhalifahan. Fungsi kekhalifahan yaitu apa? Memenuhi kebutuhan sejahtera bagi manusia atau orang lain dengan mengeksplorasi alam dengan benar, sehingga mempunyai kesadaran kemasyarakatan dan lingkungan alam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30.
Jadi ini kesadaran ini harus dimiliki, kebutuhan manusia yang disebut potensi kekhalifahan. Jadi kita ini khalifah. Khalifah kowe kon kepriwe? Kon memakmurna bumi, aja ngerusak bumi. Nggih. Cuma sayang sekarang banyak orang yang mengeksplorasi alam malah ngerusak alam. Nah, niku. Jadi ilmuwan itu mestinya adalah menjaga ekosistem, menjaga alam. Cuma sih alamnya dirusak, si jenenge eksplorasi, eksploitasi. Jadi dikeruk seuntung-untungnya, seake-ake nganti rusak. Nah, ini yang menimbulkan bencana. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menyampaikan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah perbuatan manusia. Jadi akeh rusak nang dunya kiye nang laut karena apa? Ulah manusia. Contohnya hutan digunduli, ora ditanduri maning kan. Terus alam semesta kayak nang laut diambil tambangnya tanpa memperhatikan ekosistemnya sehingga terjadi kerusakan ekosistem. Ini yang ketiga. Jadi kita punya potensi kebutuhan yang disebut dengan khalifah, kekhalifahan. Oh iya. Ampun kayak orang dalam jam dalam nangkana gini jamnya ora pas apa ya. Iya. Baca dalam HP wis jam lewati batas malah. Yang keempat, manusia mempunyai kebutuhan jasadiah atau jasmani. Nah, ini kita juga punya kebutuhan biologis. Makan, minum, ketenangan, fisik kita kan kesehatan ini kan kita butuh. Makanya kadang-kadang kalau jenengan sami lagi sumuk di kipasi, lagi ngelih di kodahar kan niku nggih. Nah, ini kebutuhan. Kebutuhan dilengkapi dengan dorongan kenikmatan. Jane panganan ya anu padha bae nek wis nang jero tapi nek nang ngaring kene iki rasane enak banget nggih, sing disenengi. Jane kabeh panganan aku sering nang ndi kampanye ora ana panganan sing ora enak, nek ora enak kuwi jenenge uduk panganan. Kabeh enak karo enak sekali. Anane panganan ku enak karo enak banget. Nek panganan ora enak, uduk panganan. Anane ku kan beda selera. Oh, aku mau rapati cocok karo sing asin-asin kan kaya gue. Aku rapati cocok karo sing legi-legi. Ya. Wong wetan senengane sing legi. Oh, daerah wetan. Jarang nganggo uyah-uyahan nggih. Nang daerah kulon kene senengane sing asin. Karo kadang-kadang maning ana sing senengane pedes. Nah, beda selera. Ah, niku. Karena wong wetan kuwi jare wong seneng tirakat, jadi kan ngurangi uyah. Uyah tuli merekna jadi pirang-pirang pikiran, pirang-pirang pengaruh. Nah, jadi wong nek tirakat kuwi ngurangi uyah, jenengane ngadem. Nah, ini. Jadi manusia punya kebutuhan yang disebut dengan fisik, jasmani, jasadiah. Nah. Jadi manusia ini kemudian perlu pengendalian antara lain dengan apa? Dengan puasa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basar min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kalau jangan sampai gue digawe sekarang belet, sekarang lemah. Nah, ini kebutuhan jasmani harus dipenuhi. Yang terakhir adalah manusia mempunyai kebutuhan berpikir, kebutuhan ingin tahu, ingin belajar, ingin berkembang. Jenengan wong nek ana apa-apa sok penasaran nggih. Apa iya gue manusia.
Nah, potensi yang demikian itu merupakan dasar kemampuan dalam meninggikan derajat. Sing penting disalurna nganggo cara sing bener. Aja mukur isine goleti eleke wong liya. Apa ya anu bener iki. Wah, iku. Nah, kita ini yang betul bagaimana penasaran maring ilmu kan gitu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam benda-benda seluruhnya. Kemudian Adam mengemukakan kepada malaikat, lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kita ini menyebut nama tumbuh-tumbuhan, nama binatang sedunia tuh lihat sing orang ngerti. Nah, nek sing tahu belajar biologi mandan akeh sing ngerti. Jenengan tumbuh-tumbuhan, jenengan istilah-istilah biologi. Nah, itu kan rasa ingin tahu. Jadi ini kelima kebutuhan dasar pokok bagi kita sebagai masyarakat menuju ke arah qaryah thayyibah. Nah, sebagai kesimpulannya kita ini memiliki 5 kebutuhan. 1 kebutuhan spiritual, 2 kebutuhan pendidikan, 3 kebutuhan ekonomi, 4 kebutuhan sosial, dan yang kelima ini mempunyai kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, upaya kita, arahan kita dalam rangka menuju kepada qaryah thayyibah. Mudah-mudahan masyarakat kita, komunitas kita ini menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten hikmah manfaatipun, kirana pun nyuwun agungé pangapunten. Monggo kita tutup kanthi wacan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.